Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi untuk membuat podcast, bisa buat ngerekam, bisa buat ngedit, dan juga bisa langsung publish. Wah, gila Niko. Akhir tahun nih kayaknya nih sekarang nih. Iya, kita lagi di mana nih Bang? Ya, masih di box to box, kita masih Luar ngerental. biasa. Ini kalau kita lihat ya, sejarah awal pertemuan kita itu dari box to box Bang. Iya, dari dulu podcast Krikil, terus kita sepakat di awal tahun kita membuat sebuah podcast ya nih kayak. Iya betul. Gila ya, Januari dan kita setahun bro, setahun. Hah? Gokil sih. Ya awalnya niatnya rencana cuman pengen sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Iya. Terus ternyata ada positif ya feedback dari teman-teman. Terus ya kenapa nggak dicoba lagi gitu kan. Terus-terusan ya akhirnya jadi kalau di flashback lagi sih gokil sih. Oh banget, menurut gue dari episode di awal itu kan kita pakai box to box di Kuningan ya. Ya betul. Kita thank you juga untuk Andre, untuk Rana, untuk semua tim box to box yang masih memberikan paket rental ke kita, ya kan Nick? Betul. Sehingga audio kita makin baik, makin bagus, dan kita juga menurut gue di episode pertama itu thank you Kaput ya sebagai narasumber pertama. Kapus pertama sih Gokil ya? Gokil. Itu kita kalau dibilang ya kita nggak tahu siapa mau narasumbernya ya nggak? Langsung aja kepikiran siapa ya? Siapa yang bisa pertama kali ya? Kaput itu nih kayak. Kapus. Waktu itu ngomongin tentang leadership sama ini bandnya dia. Ah iya, Traksap. Traksap. Sama kita juga dari situ kita mulai menyadari bahwa kita memang agak kurang di sisi public speaking ya. Iya betul. Kita juga mengundang beberapa orang kayak Puput. Betul. Terus kita ngundang juga CEO-nya Komika.id, Bang Upil. Terus teman-teman lu tuh paling banyak bro, gak bohong gue. Ya kebetulan aja kenal, terus ya sekalian networking kan Bang, kan gue juga pengen belajar dari mereka gitu kan. Ini kan kadang kan podcast jangan dilihat podcastnya tapi dilihat ini kan kesempatan gue sama lo untuk belajar hal baru kan gitu. Iya, karena tadi yang kita ngomongin kita awalnya cuma motivasinya biar ketemu karena gue udah resign, Niko masih stay, ya kan? Iya. Apa sih yang membuat kita obrolan kita di kantor tuh masih bisa kerekam lah seenggak-enggaknya ya enggak? Tapi kalau gue pikir ini sih, gue dulu pernah dengar satu podcast ya, ketika podcastnya masih yang Mindset Mentor, Rob Dial gitu, dia bilang lu nggak usah pusing ketika lu membuat sesuatu hal gitu ya, mau podcast, mau blogging, tapi lu percaya nggak sih bahwa apa yang lu buat itu pasti ada orang lain di belahan dunia lain itu yang merasa terbantu gitu loh. Ya. Bener. Selain di belahan dunia lain, menurut gue yang paling terbantu dari diri gue sendiri nih. Betul. Karena sekedar rekap ya setahun ini ya, gue kemarin di bulan November itu gue deal sama asuransi jiwa dan penyakit kritis bro. Akhirnya tuh? Deal. Gokil. Gue udah bayar untuk per bulan dan selama berapa tahun ke depan. Gue udah mengikuti asuransi karena analogi siapa tuh kemarin teman kita juga Bang Irsyad ya yang ngomongin tentang perisai kan. Iya. Gue mengaplikasikan itu. Terus temen lo yang dokter gigi tuh si dokter gizi. Aduh dokter gigi lagi. Alin, dokter Alin. Sorry gue udah agak lupa dokter Alin. Dia bilang tentang olahraga 30 menit which is kalau udah podcast ini tayang di bulan Desember gue udah mengikuti 2 race lari 10K. Gokil. 1 Atma Jaya Run 10K dan Jeko 10K walaupun gue finish terakhir tapi gue sudah melakukan itu dan untuk gizi seimbang gue juga udah menerapkan itu juga ke keluarga gue. Terus di saat podcast ini juga mungkin waran terstruktur gue udah jadi. Gokil loh Bang ya. Gila, ngikutin banyak hal ya. Dari sisi investasi, dari sisi kesehatan, dari sisi kemampuan literatur gue lebih baik sekarang nih, jujur aja. Secara pribadi ya. Yeah. Walaupun kita selalu pikir, anjir kayaknya yang negeri kita segini-gini aja. Ya kayaknya gue pikir yang penting diri gue sih. Menurut lo gimana? Kalau gue ya jujur sih tahun ini banyak lebih improve public speaking sih. Walaupun jujur masih banyak yang harus gue improve ya. Kayak kemarin istri gue kan salah satu pendengar setia gue kan ya tentu istri gue sendiri. Betul nih. Betul sekali. Jadi dia ngasih masukan, ya nih kayaknya kamu
dibanding Moses suaranya masih agak datar gitu kan. Jadi harus kayak ada naik turunnya gitu. Boleh juga ya gitu. Terus gue juga sering denger podcastnya kayak Panji gitu kan. Kalau Panji itu gimana sih kalau ngebawain podcast gitu. Terus atau misalnya kayak Trio Kurnia di platform Noise gitu kan. Jadi karena orang akhirnya respect sama lu kan ketika lu berinteraksi sama mereka kan. Dan apa yang lu omongin dan gimana cara lu komunikasi kan berpengaruh gitu. Jadi itu tahun ini sih itu sih yang gue ambil benefitnya. Sama menurut gue kita itu setidak-tidaknya konsisten. Iya betul. Konsistensi kita menurut gue kita berdua harus apresiasi. Di tengah kesibukan kita berdua. Dan gue juga berterima kasih banyak tadi ya sama komika.id juga yang pernah kita rental juga. Yeah. Dan kita juga sebenarnya banyak belajar ya nih kayak banyak belajar sama narasumber kita yang kayak Raestu. Betul. Terus kita Ikna. Wah itu the best sih Excelnya dan gue memang belum semua narasumber gue ikutin karena juga gue ngelihat dari sisi gue sendiri dulu. Betul. Gue bakal konsisten nggak? Ya tapi memang kemarin pas yang asuransi tuh out of nowhere Nick. Out of nowhere. Gue juga itu apa ya kebetulan juga sih karena ikut kelas Noise ya. Noise kan sering bikin acara. Terus ya karena networking itu juga akhirnya ya ada orang yang ngajak kolaborasi terus ya itu kan salah satu untungnya lu join ke komunitas podcast kan sebenarnya. Sama tadi gue juga harus mention teman-teman kita di Otaku Box sama PN Media juga yang kita udah ngomongin tentang wibu. Itu gokil juga sih. Itu gokil juga tuh. Karena gue juga baru mengenal lu tuh penyuka Gundam ya. Gundam sama lu juga penggila Lark and Seal juga ya kan. Yeah. Dan di situ tuh kita juga saling baru mengenal kan ya. Benar sih kalau setelah sekian lama anjir. Gue sih pinginnya harapan tahun ini ya mungkin untuk teman-teman yang mendengarkan ini dimanapun kalian walaupun kalian gak pernah komen. Gue udah berterima kasih loh. Sangat gue berterima kasih. Siapapun kalian di sana. Kita sampai bulan Desember ini sih kalau gue lihat statistik sih udah ada 4.000 play ya Bang ya. 4.000 play. Lah. Kemudian dari sisi follower itu udah 120 di Spotify. Kalau di Noise itu mungkin ada 40 atau 50. Iya. Dan ya maksudnya lu sampai subscribe berarti kan mean something gitu kan. Ya. Moga-moga kita bisa konsisten untuk deliver episode-episode yang menarik lah gitu. Iya dan menurut gua kita juga bisa beri kesaksian sih apapun yang kita sudah interview orang dan kita jalankan kita akan ngasih tahu fair secara plus minusnya. Iya. Jadi memang mungkin di tahun depan gua sama Niko akan ada beberapa konten baru juga yang lebih ke arah nggak cuman ngebacot atau cuman dengerin orang doang tapi kita akan banyak kesaksian aja atau pengalaman kita terhadap contoh nanti gua akan cerita tentang asuransi, warranty struktur ataupun nanti kita call narasumber yang sudah pernah kita interview nih kayak. Iya. Karena itu mean something banget sih buat gue. Tapi kalau dari lo sendiri apa kira-kira tahun depan yang ingin lo lakukan untuk atau apa dengan podcast Kotak Masuk yang berbeda gitu atau yang baru? Tahun depan itu kan agak sedikit tahun politik ya. Ya jadi gue akan lebih banyak konten-konten yang ngebawa tentang politik dan ekonomi. Oke. Kenapa? Karena secara wawasan politik itu menurut gue banyak yang agak berbedanya jauh nih. Yeah. Misalnya lo ngeliat sebuah kebijakan yang diberikan pemerintah gitu ya. Lo gak bisa ngeliat dari sisi A, B, C gitu loh. Lo tergantung media atau gak tergantung follow lo siapa gitu. Yeah. Nah gue mau ngasih ngeliat ke arah sana. Jadi kita akan lebih berani ngasih narasumber yang bisa memberikan wawasan baru. Betul. Nah tapi dengan santai juga ya dengan canda. Itu sih gue. Kalau lo gimana? Yang paling gilanya menurut gue, kalau yang biasa-biasa pasti kan investasi, ekonomi ya kan. Yang paling out of the box apa menurut lo nanti? Aduh, out of the box ya. Gue masih penasaran ya mencoba. Moga-moga bisa berjalan. Itu ada, kita kan podcastnya kan Kotak Masuk. Sebenarnya kan inbox ya. Iya, inbox email dulu inbox kan kita. Tapi gue masih merasa 1 minggu 1 kali itu agak masih kurang sebenarnya gitu. Jadi tahun depan yang pengen gue coba, nggak tahu di titik mana, tapi gue pengen kita kayak ngasih highlight berita aja sih, berita ringan gitu ya. Apa sih yang terjadi, tapi mungkin sesuai topik bahasan kita ya, misalnya ekonomi, keuangan gitu. Jadi kayak contoh nih misalnya
The Fed lagi naikin lagi nih bunga gitu. Nah, sebenarnya 0,75 ya. Ya, implikasinya ke kehidupan kita apa sih gitu. Tapi itu kita bawakan singkat aja 5 menit gitu ya, atau 15 atau 10 menit lah paling lama. Jadi ada sesuatu yang ilmu yang gue pelajari, lu pelajari dan pendengar kita juga akhirnya dapat gitu. Nah, tapi mungkin formatnya bisa monolog. Kalau misalnya dipaksain dialog kan mungkin susah juga ya gitu. Waktunya juga gitu. Jadi orang dengar kita itu seminggu 2 kali, ada yang kontennya tentang sharing, ada yang kontennya tentang ya ini berita dan ini learningnya gitu. Ya, gue setuju juga karena monolog itu ngebuat kita latihan juga sih, Nick. Iya. Latihan juga dan gue lebih ke arah mungkin ya tadi ya politik, ekonomi, sama kesehatan ya. Menurut gue benar. Lo sehat di sisi dompet tapi gak sehat di sisi badan sih bodoh juga sih menurut gue sih. Masih banyak hal tentang kesehatan yang kita masih gak tahu dalam sih. Kita kemarin kan pengantar nih, menurut gue gizi itu udah bagus pengantar. Karena apa yang kita makan itu mempengaruhi badan kita kan. Cuman masih ada hal kayak contoh nih ya, tidur deh. Sederhana nih tidur, tapi tidur tuh ada ilmunya gitu loh. Nah itu tuh menarik tuh. Gitu. Jadi kalau ada guru tidur itu juga. Tapi gue juga lebih ke arah sisi orang ya kalau kita ngomongnya. Ngomongin organisasi itu menarik buat gue. Shout out juga untuk Asep yang pernah HRD yang pernah kita ajak ya. Yeah. Asep Nur Hakim, thank you udah pernah join di kita dan gue pengen mengajak beberapa teman-teman atau rekan-rekan yang di HR. Kita lebih ngomongin tentang organization development. Betul. Kita ngomongin tentang productivity karyawan. Kenapa menurut gue podcast ini tuh sebagai satu media, lo tuh ngomong gak usah pakai seragam. Benar. Lo gak usah pakai embel-embel perusahaan. Cuman pengalaman lo aja sebagai seorang HRD. Karena walaupun secara ekonomi lo bagus, secara gizi lo bagus, tapi secara mental lo cacat atau mental lo agak-agak berat gitu ya. Lo harus ngobrol sih gitu loh. Benar. Dan ada media khusus kan untuk lo bisa menuangkan perasaan lo atau concern lo gitu kan. Nanti mungkin kita ada rencana juga kan. Mau ya tadi karena kesehatan, berarti kan kesehatan selain badan, makanan, olahraga, pikiran. Ada juga mental gitu kan. Mental health kayaknya mungkin bisa jadi topik yang kita buat juga sih gitu. Benar, karena kalau dibilang podcast Otak Masuk ini kita sebenarnya memang baseline-nya ekonomi. Ya kan? Cuman kita juga sadar nggak mungkin gara-gara ekonomi doang semua ini bisa terjadi. Itu butuh sisi orang gitu. Dan mungkin tambahan-tambahannya kita open aja buat kalian yang bisa ngasih email, ngasih komen, ya kita akan open. Dan memang kita akan batasi, kita nggak akan ngomongin percintaan. Kita nggak akan ngomongin spill di Twitter. Karena bukan kemampuan kita nih kita nggak semampu itulah. Cuman kita juga open juga untuk teman-teman yang mau kolaborasi sama kita. Betul. Ya kan, podcast yang kayak si kemarin tuh bukan Ikna, siapa lagi satu lagi tuh yang tadi yang bagian asuransi. Rekadana kan juga chat kita ya kan, DM kita. Dan untuk pendengar-pendengar yang mengenal gue, kapan bang buat yang logistik? Enggak, nanti gue bilang kalau yang logistik. Capek ngomongin logistik ya gak sih? Iya, karena itu kayaknya lebih enak kalau ada study case-nya kan. Kayak misalnya kemarin sama Bang David kita belajar tentang farming gitu. Lebih enak kalau ngomong supply chain farming. Betul. Jadi langsung per topik aja gitu. Betul. Dan kita juga sebenarnya kalaupun ke logistik yang kita mau angkat itu adalah secara kewanitaan atau secara wanita yang memimpin perusahaan logistik. Menurut gua itu lebih mengena. Jadi tahun depan akan kita siapin beberapa entrepreneur di logistik tapi yang memimpin adalah seorang wanita. Karena itu mempunyai cerita yang agak berbeda dengan yang pria menurut gue. Sama nanti juga pasti ada episode dengan istri ya. Niko udah selalu bilang sama gue, kapan bang kita buat episode sama istri? Nanti mungkin bulan-bulan Februari pas Valentine. Cuman harus kita siapin dulu ya. Apa yang mau diomongin. Ya, sama gue juga jadi takut anjir. Cuman kita punya, mungkin ini akan publish di ujung tahun ya, di ujung tahun 2022. Kita akan punya satu event di Januari, moga-moga jadi dan gak ada halangan, adalah gathering ini Ya, kita mau ngumpulin narasumber guest-guest kita lah ya, teman-teman kita yang kemarin sudah bantu kita untuk jadi narasumber, kita mau undang. Dan juga mungkin buat follower podcast Kotak Masuk ya, baik itu di Spotify, di Noise, di aplikasi-aplikasi podcast lain, di Instagram juga kita
feel free kalau kalian mau datang mau join silahkan gitu ya. Ya, dan itu nanti caranya akan kita unggah di Instagram kita. Paling minimal harus DM dulu ya. Harus DM ke podcast Kotak Masuk biar kita bisa regis berapa orang. Kita bukan mau gaya-gayaan buat gathering sih, enggak. Cuman kita mau ngambil feedback sebenarnya. Betul. Tujuannya evaluasi selama tahun 2022 dari narasumber, dari kalian pendengar. Apa sih yang akan yang kalian rasakan selama setahun kemarin, dan kita juga akan bisa dapat masukan untuk episode-episode di 2023. Karena gue sama Niko udah komit tetap invest di dalam podcast Kotak Masuk ini, malah kita akan invest lumayan besar untuk biaya setahun ya Nik ya. Iya. Selama tahun 2023, dan mungkin kita akan bekerja sama juga dengan studio-studio agar kualitas kita tetap sebagus ini. Ya dulu sempat ya Bang ada 4 atau 5 episode yang pakai media online gitu kan. Jadi tapi kita rasa lebih enak pakai studio gitu kan. Jadi suaranya juga bagus. Ya moga-moga konsisten lah gitu. Selama nanti 2023 sepanjang tahun kita bisa full pakai studio. Sama inilah kita juga harus mention episode basket kita lah Nik. Oh iya. Time out. Episode basket yang mungkin udah 2 kali ya. Dua kali ya. Shout out ke Febri, thank you Febri. Ada Febri ya. Febri doang ya. Iya. Febri doang. Tapi kita mungkin episode basket ini akan lebih sering lagi karena kita akan punya beberapa narasumber baru lah ini kayak. Iya. Yang kebetulan emang kita ada kesamaan dalam kesukaan hobi nonton basket. Yes. Mungkin kalau kita nonton volley sukanya kita bahas volley. Tapi kayaknya bukan pertandingannya dan ke satu gender saja kalau volley ya. Gue juga mau thank you juga sama Denny ekonom kita karena di tahun ini podcast Kotak Masuk kita sudah mendapatkan apresiasi menurut gue dari Bank Indonesia sebagai juara harapan di tema makro prudensial, sama kita juga thank you sama podcast ya. Podcast ya. Ya, kita sudah menjadi nominasi pendatang baru. Walaupun belum juara, tapi kami berdua kaget. Jujur kaget ini kayak. Gak nyangka juga sih. Iyalah. Ya maksudnya itu juga kan bantu kita dapat exposure kan. Akhirnya ya, ada logo podcast kita di channel Instagram yang memang rame gitu. Betul. Dan kita walaupun memang kalau jujur-jujuran ya, pinginnya sih juara. Pinginnya ya dalam hati. Tapi kita tahu kita berdua ini baru mulai. Tapi kalau dengar podcast-podcast lain yang ya menang juara di Bank Indonesia, kemudian yang dapat awardnya podcast sih emang gokil sih. Betul. Maksudnya sampai pakai ada back sound, kemudian ada nanti waktu masuk itu entry-nya tuh ada suara-suara gitu. Itu menginspirasi. Sangat. Dulu kan Bang Moses pernah pengen tuh bikin podcast yang ada nuansanya nih. Contoh misalnya kita lagi bahas Jepang. Oh nanti ada backsound suara airport Narita gitu. Itu gokil sih. Mungkin satu kali udah coba nanti kita bikin. Ya sebenarnya nanti kita juga akan ngebahas di sisi strateginya kita ke depan. Apakah memang harus ada produser atau sound engineer juga. Iya betul. Memang kalau kita akan hitung juga, dan memang kalau masukannya besar dan tinggi kita akan coba. Karena project Kotak Masuk lah. Kalau menurut gue jadi project kayak ini nih kayak. Kita udah bukan ngomongin tentang uji coba lagi nih. Betul. Tapi kita udah ngomongin breakthrough-nya mau apa tahun depan. Yeah. Karena setahun ini udah uji coba menurut gua. Di uji coba aja masih dapat apresiasi ya kan. Iya betul. Apalagi serius. Ya minimal kita ngebantu orang lain. Itu dia menurut gue. Betul. Gak usah jadi juara. Tapi lo bisa ngebantu orang lain. Ngebuka wawasannya dia. Termasuk diri kita sendiri. Itu udah enough banget menurut gue. Iya benar. Dan kita juga kan salah satunya juga punya channel Instagram ya. Akun Instagram itu menurut gue masih underperform sih. Jadi salah satu hal yang mungkin gue akan coba ajukan ya tahun 2023 ya, kita mungkin spending budget lagi untuk sosial media Bang. Ya gitu. untuk branding kita. Gue setuju karena gue juga udah nyobain di tahun 2022 ini bekerja sama dengan satu agensi. Yeah. Lumayan bagus karena konten-kontennya diatur dengan baik, captionnya diatur dengan baik, jadwal publishnya juga on time. Nah menurut gue kita juga harus berhitung, dan kalau pendengar podcast Kotak Masuk punya bisnis agensi digital marketing, please kontak kita. Kita akan discuss cukup banyak untuk bagaimana mengembangkan brand awareness kita juga gitu sini. Iya. Sebenarnya kita kan secara produksi kan bagus ya menurut gua ya. Dan sebenarnya kalau boleh dan kita pengennya malah UMKM itu promosi di tempat kita gitu. Ya.
kita juga bisa mengkonekkan dengan narasumber-narasumber yang gokil-gokil ini kan. Iya. Jadi memang bisnis modelnya nanti podcast kotak masuk ya ibaratnya misalnya punya UMKM yang membutuhkan sales atau penjualan. Iya. Nah, mungkin nanti Bapak Estu atau Bapak Ibu Puput ya kan bisa berdiskusi sebagai konsultan kan kita nggak tahu juga kan. Bisa jadi bisa, kan. Karena kan episode sales itu cukup mengenang buat gue sih. Ya enggak? Lucu sih soalnya lucu tapi banget. Ya relate banget sih. Ya, itu salah satu kelebihannya juga ya. Kita coba bawa obrolan yang relate lah gitu loh. Iya dan tidak sebosan seminar menurut gue. Yeah. Kita nggak punya materi textbook loh. Iya betul. Yang gue punya sama lo adalah biasanya adalah topik aja. Kecuali makroekonomi ya. Wah kalau makroprudensial. Sorry. Makroprudensial itu tuh bukan textbook lagi, ngebaca anjir. Itu satu kenangan yang gue nggak lupa sih. Untungnya Denny tektokannya dapat. Iya. Emang pinter sih anaknya. Banget bro, banget dia. Sama gue juga shout out juga untuk siapa temen lo yang sebelum kita ngomongin waran terstruktur? Richie. Tapi faktanya episode Richie nomor 1 sih. Iya. Nomor 1. Iyalah, itu dia ngebuka wawasan terkait investasi personal tuh gampang banget loh. Iya. Dia ngomongin bucket, ya kan. Terus dia ngomongin juga lo harus sadar dulu ke diri lo sendiri gitu loh. Iya. Itu cukup oke sih. Dia nomor 1 udah 200 play dan itu juga didapatkan dalam cuman 2 bulan 3 bulan gitu. Jadi menurut gue berarti emang banyak orang yang dapat manfaat sih dari podcast kita sebenarnya. Ya makanya kita berharap kalian bisa memberikan feedback apapun itulah. Ya sebenarnya kalau di Noise teman-teman bisa komen gitu di setiap gitu episode. Ya? Jadi di setiap episode tuh bisa komen. Jadi feel free aja gitu kalau lewat Instagram susah atau lebih suka dengerin Noise gitu. Di Noise tuh silakan komen aja di episode-episode yang lagi ada topik apa gitu. Ya sama kalau lo pingin narasumber tertentu gue boleh juga. Misalnya lo pingin dengerin Nikita Mirzani gitu. Siapa tahu ya enggak. Nanti kita coba cari cara yang mirip-mirip aja nyarinya. KW-nya gitu loh. Atau enggak lo pingin misalnya lo wibu, lo pingin ngebahas kewibuan lo secara langsung sama kita gitu. Enggak apa-apa. Bisa. Karena kan mulai banyak kan yang nikah sama bantal kan. Ya kan? Siapa tahu ya kan. Soalnya di bulan Desember atau November kemarin ya gue ngeliat satu anak muda dikomplain sama istrinya. Gara-gara dia lebih sayang sama bantalnya dibandingkan sama istrinya. Itu beneran terjadi loh Nick. Dan gue ngeliat dengan komen Twitternya kayak oh my god segininya. Dia makannya dia fotonya bukan makan sama istrinya. Sama bantalnya. Unik sih. Unik kan? Apa perlu kita undang aja tuh orang? Gue sih gak mau sih. Kalau yang segitunya gue gak mau. Tapi kalau kita kulik dari sisi psikologinya, dari sisi literaturnya mungkin lebih menarik. Iya betul. Karena kan kalau lo ngebawa orang yang langsung kayak gitu belum tentu dia bisa memaparkan dengan baik. Iya. Belum tentu loh. Iya. Jadinya nanti debat kusir, susah juga. Tapi kalau dari sisi psikologi mungkin dia bisa. Ya? Iya dari sisi keilmuan. Lu bisa bukannya menolak ya, tapi lu menerima keadaan yang ada di sekitar lo. Itu lebih baik menurut gue. Daripada lu berusaha, dia harusnya bener, dia harusnya lebih percaya istrinya. Urusan dia gitu loh maksud gue. Betul. Karena di tahun 2023 ketersinggungannya akan lebih tinggi karena ada sedikit politik tadi yang gue bilang. Ya mesti hati-hati juga sih sebenarnya. Betul. Dan kita juga sebenarnya tidak anti politik. Kita sebenarnya welcome. Kalau beberapa partai atau pergerakan mau dalam diskusi dengan kita, tapi yang kita bahas ekonomi partai. Iya. Apakah kalian mau? Belum tentu mau ya kan? Atau kebijakan-kebijakan yang mau coba dicanangkan ya, tapi dari sisi ekonominya. Tapi dari sisi ekonominya, silakan kita juga nggak akan menganti dengan tradisi itu enggak lah. Karena kita berasumsi semua yang berbau dengan ekonomi itu sebenarnya sifatnya baik. Ya. Tetap tinggal masing-masing individunya aja nih mengelolanya baik atau tidak gitu loh. Betul. Sama ada yang belum gue sebut gak ya? Oh, Kemas sama Deo. Thank you untuk sesi mahasiswanya. Iya. Ya kan, sama generasi ketika bekerjanya. Kita dulu kita memang gue sahabatan sama Kemas sama Deo sampai sekarang. Semoga mereka dapat bonus yang bagus menurut gue. Sama gue terakhir mungkin ini si siapa? Yoga sih. Yoga KPR episode. sama. Oh iya yang KPR ya. KPR sama S2. Itu rame juga, itu rame juga tuh yang dengerin tuh. Itu out of nowhere loh, tiba-tiba anjir ngomongin KPR.
Gokil ya? Gokil. Siapa lagi nih? Tunggu. Gua teman lu si Stanley itu Stanley kan Waran Terstruktur ya. Ya shout out buat Stanley juga sih. Thank you banget. Itu dia ngebuat gua bener-bener main Waran Terstruktur lah. Gue aja belum main, gokil juga. Kita coba deh. Ya karena lebih gampang menurut gua. Gua lebih sukanya nih, walaupun orang lain belum banyak dengerin kita ya, diri gue yang ke impact dari podcast ini tuh, apalagi gue sosokan di Desember kemarin half marathon. Sehat tuh gue bilang. Mungkin nanti gue juga, gue akan mungkin di tahun depan ya, sisi olahraga. Kita akan banyak ngomongin tentang olahraga apa sih yang ringan, yang bisa lo lakukan, atau enggak nanti bisnis ngebuat race itu tuh untung atau enggak. Ya. Sama kita juga pingin kan kalau ngomongin basket, kita ngomongin basket Indonesia. Ya, benar kan? tuh, boleh tuh. Ya kita harus ikut berkontribusi memajukan basket Indonesia sih ya. Ya, jadi kalau NBA kan udah tinggi banget maksud gue. Jadi kita ini ngundang Erick Thohir bagaimana? Nggak usah setinggi itu. Misalnya temen lo yang bukan pemilik klub, maksud gue dia penyuka, penyuka Liga Basket Indonesia misalnya gitu loh. Menurut gue kita dapat sudut pandang itu dulu. Kenapa lo bisa suka sama basket Indonesia? Terus mungkin lo juga bisa ngomongin tentang olahraga-olahraga yang bersifatnya konsistennya tingkat tinggi lah, kayak CrossFit. Nah, kayak misalnya ya tadi lari, ya kan. Terus mungkin kita akan banyak ngomongin tentang gak cuman gizi juga, tapi bagaimana cara diet yang baik. Ya. Ya kan, kita mungkin bisa ngundang komunitas vegan. Betul. Komunitas warteg mungkin, siapa tahu ya kan. Komunitas salmon mungkin. Bisa. Kita bahas jenis-jenis salmon dan turunan-turunan gizinya. Komunitas Indomie, siapa tahu ya kan. Ya gue sama Niko sih tahun depan tetap komit ya Nik ya. Ya. Kita tetap akan ada project ini walaupun kayak gimana pun keadaannya. Kalau setahun ini kita bisa, masa sih tahun depan gak bisa. Dan targetnya harusnya bisa lebih bagus ya. Ya apalagi nanti kalau Niko sudah memilih persimpangannya, pasti ceritanya akan lebih baik daripada yang sekarang. Siap. Gua terakhir ya, untuk teman-teman di sana yang mendengarkan ini, siapapun kalian, dimanapun kalian, gua sangat-sangat berterima kasih. Sangat-sangat berterima kasih karena ini membuat gua waras. Karena gue jujur aja support system gue gak seperti waktu di daerah Sunter saat ini. Kalau gak ada lo nih untuk ngobrol sama gue ya, gue gak ketemu orang lain segala macam. Ya thank you juga buat lo, thank you juga buat teman-teman dan semua narasumber yang pernah masuk di kita. Sorry belum kesebut, memang gue lupa siapa udah lagi. Sih, udah semua ya, moga-moga ya gak ada yang kelewat ya. Thank you kalian semua luar biasa, dan gue gak bisa balas secara nominal uang sama Niko ya sekarang ya. Tapi dengan konten kalian, moga-moga pahalanya ada di sana untuk orang lain. Untuk narasumber-narasumber di tahun 2023, semoga waktu kalian lebih fleksibel. Dan untuk bos-bos yang mendengarkan ini, sabar ya bos, bukannya gak mengundang kalian. Tapi memang saya harus mencari momen dan topik yang pas untuk mengundang kalian. Itu Nick dari gue Nick. Oke, kalau dari gua ya sebelumnya terima kasih ya mungkin Bang Moses ya di 1 tahun ini. Mungkin ada kurangnya juga gua gitu ya. Malah gua lebih parah, ngapa-ngapain anjir. Jadi tentunya ini juga jadi media gua untuk berekspresi ya. Di samping gua di kantor, tapi sesungguhnya mungkin gua sih berharap proyek ini ke depan bisa jadi salah satu mata pencaharian gue juga gitu. Ih gila. Jadi emang gue cukup serius juga gitu. Karena emang gue suka sharing. Terus ya moga-moga juga banyak yang terbantu. Dan gue sih sebenarnya pengen dapat feedback sih dari pendengar sih. Itu ya, yang pengen gue lakukan mungkin tahun depan ya. Mulai dari gathering sampai nanti mungkin nextnya kita akan bikin media lah gitu loh. Media untuk kalian bisa berinteraksi sama kita gitu. Kita siapa emang ya? Ya enggak, maksud gue siapapun kalian di sana, teman kita, kolega kita, ya nggak usah spill nama nggak apa-apa, DM aja dengan alter account kalian kita terima. Kirim email juga nggak apa-apa, mau curhat dibahas juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi kita emang nggak jago bagian perceraian, kita nggak jago, kita akuin. Sama ini nih, kita juga harus thank you juga sama
aplikasi kita lah Anchor. Ya, Anchor. Teman-teman kita di Fast, thank you. Walaupun ada beberapa hal yang kita tidak terlalu sepakat, tapi kalian juga ngebantu lah. Iya, ya. Terutama pertama Roof dan RCTI Plus tuh dulu tuh. Awal-awal banget out tuh. Out of nowhere ya. Gila. Sama gue juga harus bilang sama Niko, thank you sudah mengedit Instagram kita dan mengupload. Itu jujur aja gue sama Niko sampai tahun 2002 ini kita masih belum ada produser ini kayak. Belum ada, semua dikerjain sendiri. Iya, lo yang edit kadang-kadang, gue cuma nambah-nambahin dikit, lo juga ngupload. Kayaknya memang tahun depan manajemen mengupload di IG nih harus kita pikirkan. Yeah. Karena kadang episode di Spotify-nya ada, di IG-nya kagak ada, ya kan? Betul sekali. Tapi kayaknya itu emang evaluasi gue sama Niko sih. Oke. Ya. Thank you Nick. Sip, thank you Bang Moses. Semoga sukses nih kita. Happy New Year. Happy New Year. Bye-bye. Bye. Teman-teman. Thank you semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.